السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Jalla wa Ala mengatakan: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu riwayat dari Al-Qushairi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naqi anfusana minan nar." Kami menjaga diri kami daripada api neraka. Kami salat, ya, kita sebagai seorang suami dalam rumah tangga, sebagai ayah melaksanakan ibadah puasa, zakat, haji. Lalu beliau bertanya, bagaimana kami menjaga keluarga kami? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laranglah mereka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintahkan mereka apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, maka dalam konteks ini kita akan coba membahas fungsi-fungsi keluarga dalam kehidupan seorang manusia. Tidak ada orang yang hidup dalam dunia ini bisa sukses tanpa dibarengi oleh kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarganya. Maka fungsi yang pertama adalah fungsi pendidikan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan ibadah salat, beliau katakan, muru auladakum bis salah fi 7 sinin wadribuhum 'alaiha fi 10. Perintahkanlah anak-anakmu, tentu dalam keluarga, untuk melaksanakan salat ketika usia mereka 7 tahun. Itu masa-masa mereka menghabiskan waktu dalam keluarganya. Maka oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak salat, boleh jadi peran dan fungsi keluarga itu belum berjalan. Dan pembinaan anak-anak itu semasa mereka dalam keluarga, itu pesannya dan kesannya jauh berbeda ketika mereka sudah dewasa. Maka ingin menjadi anak yang dermawan, jadikan orang tua yang dermawan. Ingin anak yang berkata sopan, hendaklah orang tua yang mencontohkan bahasa kesopanan itu. Ingin anak untuk memuliakan orang tua, jadikan ia di depannya contoh bagaimana memuliakan orang. Ketika ia berjalan bersama kita, dia tahu, oh, macam begitu kita memuliakan orang lain. Oh, macam begitu kita bicara dengan orang lain. Oh, macam begitu kita memberikan salam kepada orang lain. Itulah pendidikan yang nonverbal, pendidikan uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahasa-bahasa perbuatan lebih kuat daripada bahasa-bahasa lisan. Maka oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, sangat berat kita ubah anak-anak kita, karena mereka belum kita ajarkan mereka bahasa-bahasa perbuatan. Makalah itulah sebabnya hadir Nabi yang pertama, uswatun hasanah, menjadi contoh bagaimana kita bertingkah laku. Lihatlah Nabi bagaimana bertingkah laku. Maka oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sering di rumah bibinya Zainab. Sering di rumah bibinya Zainab bukan tidak ada alasan, karena Zainab ummul mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah beliau melihat bagaimana gerak dan tingkah laku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat malamnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana beliau berperan dalam keluarganya, sehingga banyak hadis-hadis yang hadis itu bukan tidak Nabi mengucapkan, hadis itu adalah Nabi bagaimana beliau berbuat.
yang disebut dengan hadis al-fi'li. Maka jemaah dirahmati Allah, oleh karena itu kalau kita ingin membahagiakan keluarga, mendidik anak-anak kita, jadilah kita sebagai uswatun hasanah. Hadirkan kita salat malam dan bangunkan anak-anak kita. Walau dia tidak salat malam, bangunkan mereka minimal untuk melihat ayahnya bagaimana salat malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan Ali bin Abi Thalib, membangunkan anaknya Fatimah. Siapa Ali bin Abi Thalib? Orang yang dijamin masuk surga. Untuk apa Rasulullah bangunkan orang yang dijamin masuk surga itu? Itulah contoh Nabi. Nabi bangun tidak cukup tapi bangunkan. Saleh kita tidak cukup tapi salehkan. Baik kita tidak cukup tapi baikkan. Itulah fungsi yang kita tidak hanya berfungsi untuk kesalehan secara individual, tapi jadilah individu yang saleh secara sosial. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, fungsi manusia itu dinilai bisa terupgrade menjadi lebih hebat ketika dia sebagai berfungsi sosial. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang dirasakan baiknya itu dirasakan oleh orang lain. Orang yang kayanya dia dirasakan oleh orang lain. Orang yang pandainya dirasakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau dia pandai, dia bisa mentransfer ilmunya kepada orang lain. Kalau dia kaya, dia bisa berbagi harta sebahagiannya kepada orang lain. Jadi fungsi-fungsi ini yang kemudian kita sebut fungsi pendidikan. Karena pada hakikatnya pendidikan ini adalah at-ta'thir. At-ta'thir bi jami'il mu'assarat. Bisa memberikan kesan kepada orang lain. Kalau kita hadir, orang berkesan dengan kita, itu kita telah memberikan bahagian pendidikan. Bila anak kita ketika dia berbuat sesuatu terkesan karena orang tuanya, maka orang tuanya sebagai pendidik. Bila seorang guru yang anak muridnya kalau dia beribadah salat ingat kepadanya karena kesannya, berarti dialah sebagai pendidik yang sejati ya rakyat. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, fungsi keluarga adalah fungsi pertama, fungsi pendidikan. Sehingga jemaah rahmati Allah, dalam hal ini kaidah mengatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama bagi seorang anak. Bahasanya, tutur katanya, akhlaknya, sopan santunnya itu merupakan cerminan, atau dengan kata lain dia adalah sebagai pantulan daripada orang tuanya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, tidak salah kalau Nabi mengatakan inna waladaka min kasbika. Anakmu itu adalah usahamu. Kamu jangan menganggap usaha itu adalah salat saja, puasa saja. Kamu ada anak dan anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Itu bahagian usaha yang disebut dengan jariyah yang akan mengalir kepadamu. Walaupun manusia sudah pergi meninggalkan alam yang fana ini, tapi masih tertinggal ibadah jariyahnya, masih tertinggal. Apa yang tertinggal? Anak-anak yang soleh yang mereka mendoakan kepada orang tuanya. Kalau dia anak yang soleh, nanti lahir cucu yang soleh juga. Cucunya tetap ada koneksi kepada kakeknya. Nanti ada cucu, ada cicitnya. Cicitnya konek lagi dia kepada ayahnya, kepada kakeknya. Mereka ada saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu jangan pernah orang mengatakan mengeluh karena anak. Jangan mengatakan saya capek karena anak. Justru karena mereka lah kita ada. Dan oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini menjadi permata yang tidak pernah pudar untuk selama-lamanya. Yang kedua jemaah rahmati Allah, anak keluarga adalah fungsi pengamalan agama. Jadi dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, ya ma'syaris syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai anak muda, barang siapa kamu sudah punya kemampuan, maka kawinlah, karena ia menjaga pandangan,
dan ia menjaga kemaluan. Menjaga pandangan artinya menjaga harkat dan martabat manusia. Dengan menjaga pandangan akan tentram jiwanya. Bukankah mata sebagai sahmun min sihami iblis? Karena dengan mata itu kemudian kita berhayal dan sebagainya. Tapi dengan ada keluarga itu dapat menentramkan hati kita. Apabila ada orang dalam keluarga tidak bisa tentram, maka dia belum berfungsi keluarganya. Kalau ada orang berkeluarga tapi tidak bisa tenang, dia belum bermakna keluarganya. Karena jemaah rahmati Allah, sering kita mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika susah, gelisah, bahkan ketika turun wahyu beliau begitu rasa khawatir. Kemana beliau pergi? Beliau kembali ke rumahnya. Ada pendampingnya yang luar biasa. Beliau mengatakan zammiluni. Maka Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak akan pernah membencikan engkau. Engkau yang berbuat baik dan sebagainya, diberikan motivasi oleh istrinya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itulah fungsi baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, hari ini tentu fungsi keluarga akan lebih besar. Itulah kita bentengi anak-anak kita daripada dekadensi moral. Keluarga adalah harapan terakhir untuk kita menjadi anak-anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Di sanalah kita didik mereka menjadi anak-anak yang bisa melaksanakan salat, ibadat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi fungsi pengamalan agama, karena sebagaimana Nabi mengatakan, yang pertama menjaga pandangan, yang kedua adalah menjaga kemaluan. Ya, menjaga kemaluan ini jemaah rahmati Allah, dalam artian bahwa orang-orang yang apabila dia hilang kehormatannya, maka hilanglah dunia dengan segala isinya. Sehebat apapun orang, kalau udah jatuh ke lembah kemaksiatan, apalagi kepada hal-hal yang melemahkan moralnya, maka hilanglah nilainya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu penting menjaga kemaluan, menjaga kehormatan ini. Nabi mengatakan, barang siapa orang yang mampu menjamin kepada saya 2 rongga, aku jamin baginya surga. Berarti nilainya besar sekali. Menjamin 2 rongga, Allah jamin baginya surga. Apa itu? Yang pertama rongga mulut, ucapan kita, makanan kita, minuman kita. Dengan mulut yang baik itu, al-kalimat at-tayyibah, itu adalah laksana satu pohon yang ia tumbuh di atas bumi, tapi dia rantainya sampai ke langit. Itulah kalimah at-tayyibah yang keluar dari mulut yang baik. Tetapi sebaliknya, ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya, itu adalah fungsi-fungsi yang menghantarkan kita jauh daripada kebenaran. Yang kedua, jemaah rahmatillah, menjaga kehormatan. Orang kalau sudah penuh perutnya, maka nanti syahwat akan turun kepada kemaluannya. Jadi jemaah rahmati Allah, maka menjaga kemaluan ini, menjaga kehormatan ini menjadi jaminan Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang tidak boleh orang bersunyi-sunyian, laki-laki dan perempuan. Untuk apa itu? Menjaga kehormatan ini. Walaupun dia ada taubatnya, tapi sangatlah berat rasanya orang bisa membersihkan dirinya bila dia sudah jatuh dalam lembah mengotori kehormatannya. Maka jadilah keluarga itu sebagai benteng yang penting bagi kita. Yang jemaah rahmati Allah, yang Umar radhiyallahu anhu, suatu hari ada orang yang datang kepadanya ingin minta nasihat kepada Umar. Tapi ternyata Umar pada saat itu lagi dimarahi sama istrinya. Jadi orang yang datang ini kemudian meninggalkan tempat, tidak jadi minta
nasihat kepada Umar. Ketika Umar melihat, beliau panggil, "Ta'al, kemari dulu." "Kemana?" "Saya sebenarnya ingin minta nasihat daripadamu, tapi saya lihat engkau kok dimarah-marah sama istrimu, enggak jadilah." Umar mengatakan, "Ada kau tahu bagaimana pengorbanan seorang istri? Bolehlah sekali-kali kita mengorbankan diri kita untuk mendengar keluhan-keluhannya." Itu Umar yang gagah perkasa, tetapi dalam konteks membina keluarga, luar biasa beliau bisa menempatkan dirinya. Maka jemaah rahmati Allah, sebagai fungsi mengamalkan agama, keluarga menjadi luar biasa perannya. Yang ketiga adalah peran fungsi sosial. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu adalah ada ayah, ada ibu, ada anak. Dan lebih dari itu, kita punya keluarga-keluarga lain yang lebih besar. Maka perkawinan sebenarnya bukan hanya hubungan suami istri, tapi hubungan dua rombongan yang besar. Ada rombongan suami dan ada rombongan istri. Kita dulu tidak ada keluarga di sebelah sana, tapi ternyata ketika kita kawin, kita sudah punya lagi keluarga yang lain. Mungkin kita tidak ada keluarga di arah timur, ternyata dengan kawin kita sudah bertambah keluarga itu. Jemaah rahmati Allah, betapa indahnya orang hidup ketika dia banyak keluarganya. Karena orang tidak dapat sukses tanpa ada relasi yang baik dengan orang lain. Maka bahagialah sekali sekarang kita sudah punya keluarga. Dalam keluarga kita ini ada berbagai macam profesi, sana juga ada berbagai macam kemampuan. Apabila kita ingin berhasil sukses, maka ikatkanlah keluarga dengan ikatan yang baik. Membangun satu rahmi menjadi hal yang penting. Maka Nabi mengatakan, sadaqatun, sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin itu adalah sedekah. Sedekah yang kita berikan kepada keluarga, dia adalah sedekah dan hubungan silaturahim. Jadi berikan kepada fakir miskin sedekah, tapi berikan kepada keluarga dia sedekah plus. Apa sedekah plus? Dia adalah sedekah dan tambatan silaturahim. Orang pulang kampung, dia bawa sedikit oleh-oleh, sedekahkan kepada pamannya, abuahnya, pakciknya. Ini merupakan ikatan yang tidak hanya sedekah, tapi hubungan silaturahim. Kita sangat bahagia jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat bagaimana Nabi mengikat hubungan rahim ini yang luar biasa. Dan sehingga kemudian ada kita hubungan keluarga sedarah, ada gara-gara keturunan, ada juga gara-gara perkawinan, ada hubungan karena susuan. Hubungan-hubungan itu pada hakikatnya adalah untuk membangun ikatan yang lebih baik, karena orang tidak bisa bahagia tanpa ada orang lain. Kita sukses karena ada orang lain yang ikut menyukseskan kita. Kita bisa sekolah karena ada guru-guru kita sejak SD, sejak SMP, SMA, kuliah. Mereka adalah pahlawan-pahlawan tanpa jasa. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itulah ikatan-ikatan yang penting. Katakanlah bahwa kita sukses karena ada orang lain yang mendorong dan membantu kita. Maka oleh karena itu, marilah kita bangun keluarga kita, keluarga yang baik. Dalam bahasa agama, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, hadirkan ketenangan. Mawaddah, ikatan yang kuat karena ada fisik. Fisik itu menjadi landasan pertama orang kawin. Mungkin alasan karena cantiknya, mungkin alasan karena gantengnya. Tapi ganteng, cantik, dengan perjalanan waktu dia akan semakin kendor dan luntur adanya. Tetapi itu kemudian tidak menyebabkan orang berpisah. Allah berikan kunci yang terakhir yang namanya rahmah. Rahmah adalah kecantikan jiwa. Setelah hilang kecantikan raga, ikatan berikutnya adalah kecantikan jiwa. Maka itulah yang menghantarkan kita manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian halnya, keluarga itu bukan hanya fungsi duniawi, tapi juga adalah fungsi untuk ukhrawi. Maka kalimah dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah
dirimu dan keluarga kamu ujungnya apa? Daripada api neraka. Jadi perspektif bukan hanya konteks duniawi tapi juga dalam konteks ukhrawi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.